Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat kepadanya, aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput.
Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Antar bacaan terambil dari Mazmur 80 ayat 8 sampai dengan 16. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan mengeroyotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Bacaan kedua terambil dari Filipi 3 ayat 4 sampai 14. Filipi 3 ayat 4 sampai 14 yang berbunyi demikian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk peroleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Umat yang dikasihi Allah, kita akan mengawali ibadah pada hari ini dengan sebuah panggilan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat Tuhan yang terkasih, di dalam ibadah hari ini kita akan melayankan sakramen perjamuan kudus dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Tema yang diambil pada hari ini adalah keluargaku adalah kebun anggurnya. Melalui tema ini, umat diajak untuk memahami bahwa keluarga adalah kebun anggur Tuhan, dan kita diminta untuk mengusahakan pemenuhan harapan Tuhan atas keluarga kita. Menjadi ladang anggur yang sesuai dengan harapan Tuhan berarti terus memperbaharui pengenalan diri dan keluarga kepada Kristus, seperti yang ditulis oleh Paulus dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Umat Tuhan, mari kita hampiri hadirat Allah di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Jalan hidup penuh liku dan warna yang membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Namun acap kali kemanusiaan kami memilih untuk melaluinya dengan kehendak dan kekuatan kami sendiri, serta melupakan Tuhan yang berjalan bersama kami.
Ampunilah kami Bapa, ketika kami merasa lebih kuat dan lebih mampu untuk memilih dan memutuskan jalan hidup kami berdasarkan keinginan-keinginan dan harapan kami di luar kehendak Kristus. Kiranya dengan kami mengingat akan tubuh dan darah Kristus yang sudah diberikan, kami dan keluarga kami boleh senantiasa menghidupi pertobatan kami pada setiap waktu. Di dalam Kristus, Juru Selamat kami mohon pengampunan dan pemulihan dari Allah. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri kita akan menerima berita anugerah pengampunan dosa yang diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut tak merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa karena anugerah pengampunan-Mu yang boleh Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk dapat menghargai setiap penyertaan dan karya-Mu di dalam rangkaian penebusan dan keselamatan kami. Teristimewa pada hari Minggu ini Bapa,
Kami mensyukuri waktu yang indah yang Tuhan perkenankan kepada kami. Di dalam kami merayakan sakramen perjamuan kudus sedunia secara live streaming bersama jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Kiranya sakramen perjamuan kudus secara partisipatif ini boleh memberikan peneguhan iman kepada kami saat kami juga menghadapi situasi pandemi. Dan kekuatan Tuhanlah yang akan menuntun kami melalui firman-Mu yang akan dibacakan, direnungkan, bahkan akan kami lakukan di dalam waktu ke depan. Kami mohon pimpinan dan hikmat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi, mari kita bangkit berdiri dan kita akan membacakan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu dalam hidupnya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini seiring dengan sakramen perjamuan kudus sedunia, ini yang menjadi bagian kita merayakan sakramen perjamuan kudus kali yang pertama selama masa pandemi. Kiranya sukacita ini disambut oleh kita semua dan kita yang sudah dipersiapkan di dalam minggu-minggu sebelumnya. Sebuah tema yang menghantar pada bagian ibadah minggu ini adalah keluargaku adalah kebun anggurnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan keluarga seringkali dirusak oleh anggota keluarga itu sendiri. Dan hal ini seringkali kurang disadari karena merasa benar sendiri. Suami menyalahkan istri. Istri tidak mau kalah. Anak menyalahkan orang tua menyalahkan anak, kakak adik saling menyalahkan. Pertanyaannya, apakah kehidupan seperti ini dapat membuahkan hal baik di dalam keluarga tatkala saling menyalahkan hadir di tengah-tengah keluarga setiap waktu? Masihkah keluarga menyadari bahwa keluarga adalah kebun anggur Tuhan yang harusnya digarap dengan penuh cinta kasih? Bapak Ibu saudara-saudara, saya teringat dengan sebuah ilustrasi tentang telur dan balon. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar. Telur dan balon ini dua hal yang tidak asing di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dari yang muda sampai yang tua, pria atau wanita pasti mengetahui bahwa telur dan balon bisa digunakan sebagai bahan reflektif kita. Tahukah kita, saudara dan saya, bahwa telur dan balon walaupun memiliki bentuk yang sama, tetapi ada perbedaan yang tajam di antara keduanya. Balon kelihatannya indah dan menarik. Coraknya meriah dan berwarna-warni. Lincah dan riang bergerak ke sana kemari. Namun itu hanya penampilan di luar saja. Sedangkan di dalamnya kosong, hanya angin. Berbeda saudara-saudara dengan telur. Di luar memang tidak semenarik dan secantik balon, tetapi di dalamnya terkandung potensi kehidupan. Perbandingan ini mengingatkan saudara dan saya bahwa ternyata penampilan yang di dalam lebih penting daripada penampilan di luar. Dan kebenarannya, Tuhan memang lebih tertarik pada kualitas hati, karakter kita, daripada memperhatikan bagian luar kita. Namun ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu berpenampilan menarik atau asal-asalan. Apalagi bila pekerjaan kita berhubungan dengan orang banyak, ada banyak mata yang akan melihat kita. Bila kita seorang marketing lalu mengenakan pakaian yang tidak disetrika, tidak harum, bayangkan saudara-saudara bagaimana respon pembeli. Apakah konsumen akan merespon dan tertarik untuk membeli produk atau jasa kita? Saya rasa tidak. Nah, oleh karena itu hendaklah penampilan di dalam hati kita berpadanan dengan yang di luar, itu maksudnya. Bila karakter dan sikap kita baik, bukankah akan lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi jika kita juga memiliki penampilan luar yang baik? Dan saya percaya apabila yang di luar dan yang di dalam itu luar biasa baiknya,
kita akan disukai tidak hanya oleh Allah, tetapi juga oleh manusia. Dan begitu juga di dalam kehidupan keluarga. Jangan kita hanya terlihat tampil menarik di luar penampilan secara fisik, tetapi di dalamnya justru tidak menunjukkan karakter-karakter yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam Matius tadi, tuan tanah itu membuka kebun anggur lengkap dengan semua fasilitas yang memadai. Kemudian ia menyewakannya kepada para menyewa untuk merawat, mengelola, supaya menghasilkan buah anggur. Nah, menjelang musim panen, si tuan tanah meminta bagiannya. Akan tetapi bukan bagian yang didapatkan, melainkan siksaan yang dialami para utusan. Tidak puas dengan siksaan, mereka pun akhirnya membunuh ahli waris kebun anggur itu. Mereka kini menunjukkan sikap pemberontakan. Apa kesalahan yang terlihat pada para penyewa kebun anggur itu? Yang pertama, tidak memenuhi tanggung jawabnya. Dipercayakan kebun tapi mereka tidak bertanggung jawab atas tugas itu. Yang kedua, melakukan penganiayaan terhadap orang yang tak bersalah, kepada para utusan, kepada anak sang pemilik tanah tersebut. Dan kemudian yang ketiga, penegasannya adalah membunuh anak tuan tanah. Siapa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan para penyewa itu? Para imam, kepala dan tua-tua Yahudi mengerti bahwa merekalah yang dimaksud. Dan saudara-saudara, apa maksud dari cerita Tuhan Yesus itu? Ia akan mengalihkan anugerahnya kepada orang-orang bukan Yahudi yang menyambut Injil dan hidup sesuai dengan Injil. Seharusnya imam kepala dan tua-tua agama berperan untuk membawa umat Allah mengenal Dia yang diutus oleh Allah. Akan tetapi mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Itu sama seperti tadi cerita tentang bagaimana diutusnya sang anak tuan tanah tetapi dibunuh. Pemahamannya adalah seperti Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus dan akhirnya disalibkan dan dibunuh oleh mereka. Injil keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus akan membawa dua akibat. Yang menolak akan binasa dan yang menerima akan dirombak dan diperbaharui hidupnya. Jangan merasa aman karena memiliki simbol-simbol atau memiliki status-status rohani. Karena Tuhan menuntut buah kehidupan yang sepadan dengan pengakuan iman. Tanda kesejatian kerohanian adalah hidup yang menawarkan sifat, yang mewartakan kehendak dan menghadirkan karakter seperti Kristus. Bukankah kita dipercayakan keluarga yang adalah anugerah dari Allah, sementara kita terus mengeluh tentang keluarga kita? Sama seperti penggarap ketika dia terus mengeluh tentang garapannya. Kita bisa bayangkan, apakah tanah itu akan berbuah? Ketika kita mengeluh terus tentang keluarga kita, pertanyaannya apakah keluarga itu akan berbuah? Seperti yang Kristus mau. Saya kira tidak akan pernah berbuah. Dan bahkan kehidupannya tidak dipenuhi dengan damai sejahtera. Yang ada hanyalah keluhan. Oleh karena itu kekristenan selalu mengatakan mengucap syukurlah senantiasa. Atau dengan bahasa lain selalu ada alasan mengucap syukur di dalam Kristus. Apapun yang kita alami di dalam keluarga, itu dialami juga oleh keluarga lain. Sekalipun persoalannya berbeda-beda. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam kitab Yesaya, anggur yang ranum itu memiliki daya tarik bagi orang yang melihatnya. Akan tetapi apa yang bakal terjadi, anggur yang kelihatannya ranum ternyata rasanya asam. Mungkin kita menggaung-gaungkan keluarga saya baik, tetapi ternyata orang lain melihat, oh ternyata keluarganya berantakan.
Padahal dengan kata-kata kita seringkali mengungkapkan kepada orang-orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, perumpamaan di dalam Yesaya tadi juga mau mengingatkan bagaimana kita juga harus mawas diri. Kita harus memperbaiki diri. Perumpamaan kebun anggur yang rasanya asam menunjukkan bahwa Tuhan selaku petani kebun anggur dan umat sebagai pohon anggurnya. Dalam konteks itu adalah umat Israel. Itulah yang akhirnya diungkapkan di dalam Mazmur. Bagaimana pemazmur menaikkan permohonan, Tuhan ampunilah kami, lepaskanlah kami dari penderitaan. Karena apa? Bagi orang yang menerima, yang dikatakan Matius tadi, akan diperbaharui kehidupannya. Tetapi orang yang tidak menerima akan binasa. Kehidupan mereka terancam oleh karena kebinasaan dari Tuhan. Tetapi pemazmur memohonkannya dengan kerendahan hati. Artinya dia tidak lagi menunjukkan tentang apa yang menjadi bagian atau kelebihan yang mereka miliki. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang dilengkapi di dalam Filipi. Kalau kita melihat bahwa Paulus yang adalah seorang Ibrani sejati sangat mengutamakan moralitas, keagamaan. Akibatnya memang ia menjadi musuh bagi banyak orang. Tetapi semuanya itu dia terima, dia alami, dia jalani. Karena apa? Karena dia tetap memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan selama dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, masa lalu kita, masa kini kita, bahkan masa depan kita? Seberapa ruang yang kita berikan di tengah-tengah keluarga, Tuhan kelolalah, perlengkapilah, berkatilah keluarga? Atau hanya bagian-bagian tertentu saja yang kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan? Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mulai pada diri setiap pribadi sebagai seorang suami, seorang istri, ayah, ibu, anak, kakak, adik. Bagaimana kita bisa berbuah kembali, bagaimana kita memahami karakter diri kita. Karakter yang harus kita bangun. Saya teringat dengan Socrates di Yunani kuno. Dia sangat terkenal memiliki pengetahuan yang tinggi dan sangat terhormat. Suatu hari seorang kenalannya bertemu dengan filsuf besar dan berkata, "Tahukah Anda apa yang saya dengar tentang teman Anda?" Socrates menjawab, "Tunggu beberapa menit. Sebelum Anda menceritakan apapun kepada saya akan memberikan suatu tes sederhana. Ini yang disebut sebagai triple filter test." Orang itu bertanya, "Apakah itu?" "Sebelum kita bicara tentang teman saya kira bagus kalau kita mengambil waktu beberapa saat dan menyaring apa yang Anda katakan. Itu sebabnya saya mengatakan triple filter test. Yang pertama, kebenaran. Apakah Anda yakin sepenuhnya bahwa yang akan Anda katakan pada saya benar?" Orang itu menjawab, "Tidak. Sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu." "Baik," kata Socrates. "Jadi jika Anda tidak yakin bila itu benar, baiklah sekarang saya berikan filter yang kedua, filter kebaikan. Apakah yang akan Anda katakan itu tentang teman saya itu adalah sesuatu yang baik?" "Tidak, malah sebaliknya." Jadi Socrates melanjutkan, "Anda akan berbicara tentang sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin apakah itu benar. Anda masih memiliki satu kesempatan lagi, karena masih ada satu filter, yaitu filter kegunaan. Apakah yang Anda katakan itu pada saya tentang teman saya itu berguna bagi saya?" "Tidak, sama sekali tidak." Socrates menyimpulkan, bila Anda ingin mengatakan sesuatu yang belum tentu benar, buruk, dan bahkan tidak berguna, mengapa Anda harus mengatakannya kepada saya? Bapak Ibu Saudara-saudaraku, seringkali kerusakan-kerusakan di tengah keluarga oleh karena ketiga filter ini tidak pernah dipergunakan. Sehingga di dalam keluarga hanya terdiri dari pribadi-pribadi yang hanya meluapkan sesuatu yang tidak berguna, menceritakan sesuatu yang buruk dan tidak ada gunanya untuk kehidupan keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jadikanlah keluarga kita sebagai kebun anggur Tuhan. Pupuklah dan siramilah dengan firman Tuhan.
agar saatnya berbuah, setiap anggota keluarga memiliki buah perilaku seperti Kristus. Dan kita pada hari ini akan melakukan lewat pelayanan sakramen. Di tengah-tengah keluarga, bagi orang yang lebih tua, bagi seorang ayah, suami, mari kita layani keluarga kita melalui sakramen ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk saat hening. Umat yang dikasihi, mari diundang berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, serta mengingat akan janji baptisan kita. Kita ikrarkan pengakuan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, sengsara, bintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa, kiranya setiap keluarga di tengah-tengah GKI Camar boleh terus menggarap kebun anggur Tuhan, supaya hari demi hari boleh menghasilkan buah di dalam setiap pribadi, baik suami, istri, anak-anak, sehingga di dalam kesehatian mampu melihat bahwa anugerah dari Tuhan ini tidak boleh disia-siakan. Selama hidup, setiap anggota keluarga mampu untuk dapat memberikan yang terbaik di dalam memberikan kebahagiaan, membawa damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Kami mohon Tuhan menyempurnakan firman-Mu supaya boleh menjadi penuntun kami di dalam kehidupan ke depan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini terus bergumul di dalam kesehatan, untuk memohon kesembuhan dari Tuhan. Ibu Anastasia Nurwati, Bapak Hendra Hidayat, Bapak Arnold Manu, Bapak Eko Cahyo Budi, Bapak M. Sembiring, Bapak Gandung Pranoto, Bapak Januar Lemuel, Saudara Calvin Lohe, atau saudara-saudara kami yang lain yang juga sedang berjuang untuk memulihkan kesehatan tubuh mereka. Tuhan yang berkarya lewat obat-obatan, lewat setiap istirahat, dan anggota keluarga yang mendampingi untuk memberikan kekuatan dan cinta kasih. Kiranya kuasa dan kasih-Mu bekerja kepada dan lewat setiap saudara-saudara kami ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk sukacita yang boleh dialami saudara-saudara kekasih kami di dalam mereka memaknai pertambahan usia. Untuk Penatua Jinson Marbun, Saudari Cherry Isabel Aritonang, Bapak Stanley Sukandar, Bapak Jes Mervin Latumahina, Tan Siok Wan, Michael Geonatan Gultum, Ibu Elsa Florida Purba, Bapak Jaya Mulyana, Kalista Angel Putri Silalahi, Bapak Togu Nainggolan, Neil Edgario Nainggolan, Ibu Endang Sulismari, Lintong Jogi Tampu Bolon,
Bapak Hendra Sukandar, Saudari Olivia Krisanti, Bapak Enrico Ibrahim, dan saudara-saudara kami simpatisan yang juga boleh memaknai kembali rasa syukur mereka melalui ulang tahun di dalam sepekan. Kiranya Tuhan berkati perjalanan hidup mereka, supaya setiap anak-anak Tuhan boleh tetap menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka, di dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan juga pelayanan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan gerejamu GKI Camar. Kiranya Tuhan berkati para pelayan, penatua, dan keluarga, setiap pengurus, komisi wilayah, kelompok kerja, panitia, yang boleh kami bersama-sama bersehati untuk melayani. Berikan kami kerendahan hati, supaya yang kami pandang bukan sebatas manusia, tetapi kepada Kristus yang kami muliakan. Ajar kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang bertumbuh dan berbuah, bukan hanya sekedar menunjukkan ego kami. Ajar kami boleh bersehati dan bersinergi satu dengan yang lain, bukan hanya mengandalkan kepandaian dan kemampuan kami belaka. Berkati juga Tuhan pelayanan pos GKI Citra Indah City. Gereja Tuhan boleh Tuhan percayakan untuk mendampingi, dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di pos, kiranya mereka juga boleh bersama-sama dikuatkan di tengah-tengah persekutuan, terutama di tengah-tengah kondisi virus corona. Begitu banyak dampak yang ditimbulkan, begitu banyak hal-hal yang dikhawatirkan, tapi Engkau adalah Tuhan dan penyelamat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong dan memberkati setiap pemerintah di negara manapun, termasuk juga di Indonesia, di kota Bekasi. Kami percaya Engkau yang mengendalikan. Ajar kami sebagai masyarakat untuk dapat melakukan hal-hal positif sesuai dengan protokol yang ada, baik kami di rumah ataupun ketika kami berkegiatan. Kami rindu Tuhan, pemulihan terjadi. Ini doa kami Bapa, sempurnakan di dalam kuasa dan kehendak-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan dan pemeliharaannya bagi keluarga kita. Mempersembahkan kehidupan kita ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, kiranya menjadi sebuah komitmen yang terus-menerus kita perbaharui setiap waktu bersama dengan Allah. Seperti halnya Yosua yang berkomitmen di hadapan Allah, demikianlah kiranya kita berkomitmen kepada Allah. Seperti yang tertulis di dalam Yosua 24 ayat 15c yang berbunyi demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Umat diundang berdiri dan kita akan membawa persembahan di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, pagi ini di dalam rasa syukur dan sukacita, kami datang kepadamu membawa persembahan yang sudah kami berikan. Kami meyakini bahwa persembahan ini asalnya juga daripada Tuhan, dan pada saat kami memberikan, ini bukan menjadi sebuah upah atas kebaikan yang kami lakukan, namun biarlah ini menjadi sebuah ungkapan syukur atas setiap pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dan wujudkan di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami menyerahkan persembahan yang sudah terkumpul ini, biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang berkenan untuk menguduskan,
dan melalui gerejamu di tempat ini, persembahan ini juga dapat membawa dan memberikan kehidupan bagi mereka yang memerlukannya. Ajarkan kepada kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai hal yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Di dalam Kristus, Juru Selamat dan juga pemberi hidup kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.